Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang hukum material dan hukum formil. Mungkin di antara kita masih ada yang bingung, apa sih yang dimaksud dengan hukum material dan hukum formil. Kesempatan ini saya akan menjelaskan pengertian tentang hukum material dan hukum formil tersebut. Hukum material ialah hukum yang berlaku saat ini atau yang disebut dengan istilah hukum positif. Nah, hukum yang berlaku saat ini diantaranya, misalkan yang pertama ada KUHP, yang kedua ada KUH Perdata, ada KUHD, ataupun undang-undang yang berlaku saat ini, misalkan yang berkaitan dengan pidana, ada undang-undang ITE, ada undang-undang TPPU, ada undang-undang Tipikor, ada undang-undang pornografi, ada undang-undang KDRT. Nah, semua undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana itu bisa masuk di dalam hukum material. Nah, tinggal bagaimana seorang penyidik ya atau polisi di sini ini menyesuaikan perbuatan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Apakah melanggar Wetboek Strafrecht ataukah undang-undang. Nah, tinggal disesuaikan. Kalau misalkan dia berlaku umum, maka yang dipergunakan yaitu KUHP. Ketika dia yang dilanggarnya atau yang dilakukannya ini melanggar perbuatan yang ada di undang-undang, maka dia menggunakan lex specialis. Nah, itu yang disebut dengan hukum material, di mana yang isinya perintah dan larangan. Nah, di dalam hukum material ada juga namanya hukum formil. Hukum formil di sini yaitu bagaimana tata beracaranya, masalah pidana, masalah perdata tersebut. Nah, ketika di pengadilan negeri ya yang berkaitan dengan hukum pidana, ini ada tata beracaranya. Kalau misalnya KUHP ada KUHP-nya, kita undang-undang hukum acara pidananya. Ketika di pengadilan agama ini ada tata beracaranya. Ketika di peradilan militer ini ada tata beracaranya. Ketika di urusan tata usaha negara, di petun pengadilan tata usaha negara ini ada konsep tata beracaranya bagaimana. Misalkan nih hukum formil ya, ketika ada permasalahan anak, ketika dia disidangkan, ini seorang advokat atau pengacara dia tidak memakai toga, dia ada tata beracara sendiri ketika yang ditangani anak. Misalkan sudah melewati diversi nggak ketemu untuk damai, misalkan ada tindak pidana anak ya, korbannya anak, tersangkanya anak, ketika dia tidak terselesaikan di mediasi, maka naiklah dia ke peradilan seperti itu. Untuk acara sidangnya beda antara dewasa dan anak. Anak tidak memakai toga, tidak memakai seragam, apakah itu hakim, apakah itu jaksa, apakah itu pengacara. Tetapi ketika dewasa dia harus resmi, harus formil. Pengacara memakai toga, jaksa memakai toga, hakim memakai toga, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan hukum formil, tata beracaranya untuk bisa menjalankan perkara-perkara itu. Tata beracara step by step-nya, apakah pidana, apakah perdata, di peradilan negeri, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, sampai dengan Mahkamah Konstitusi. Dia mempunyai tata beracaranya sendiri. Nah, ini yang harus diketahui oleh orang banyak, apakah orang awam, apakah seorang yuris. Jadi harus mengerti apa itu yang dimaksud dengan hukum material dan hukum formil. Nah, mungkin ini aja yang bisa sampaikan ya, semoga bermanfaat. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.